Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fajar Berkah. Pasti Berkah. Tentunya bersama saya Abai Aprilio. Bersama saya Sukma. Bersama saya Alvin. Dan tentunya sudah ada Bapak Ustadz Eri Abdurrahim bersama kami di sini. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sukma, Alvin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa juga pembahasan kita kali ini karena kita akan membahas tentang sihir keturunan keluarga. Wah, sangat-sangat menarik nih. Nah, Pak Ustadz langsung aja Pak Ustadz. Memangnya ada nih Pak Ustadz sihir keturunan keluarga itu Pak Ustadz? Ya, jadi sihir itu berbeda sebetulnya dengan jin yang turun-temurun ya. Kalau sihir itu adalah buatan orang, kalau kemudian jin keturunan itu adalah jin yang datangnya turun-temurun. Contohnya misalkan kakek kita dulu pernah menuntut ilmu hitam atau dia punya perjanjian dengan bangsa jin. Sehingga kemudian nanti anaknya, cucunya, cicitnya itu akan dimasukin jin yang terikat dengan perjanjian. Jadi semua anak keturunannya. Nah, itu namanya jin keturunan. Adapun sihir, kalau sihir itu buatan orang. Buatan orang berarti dia ada alamatnya. Misalkan ada orang yang mau membuat sihir kepada kita. Maka dia datang ke orang pintar atau dukun, kemudian dibuatlah buhul-buhul ikatan dari bekas benda pakai korbannya. Jadi ini punya alamat dia. Kenapa punya alamat? Karena ada bekas kita. Jadi yang dipakai misalkan baju saya. Maka yang kena hanya saya. Nggak bisa dia tempias ke Abai. Nggak bisa tempias ke Alvin. Jadi hanya saya yang kena. Kenapa? Karena saya pakai baju saya. Dan setan tuh tahu bau keringat kita gitu ya. Nah, dia bisa menandai dan itu tidak bisa turun-temurun. Nah, yang bisa turun-temurun adalah jin keturunan yang masuknya melalui ritual-ritual perjanjian di masa lalu seperti itu. Nah, adapun sihir keluarga, ada sihir yang dibuat agar rumah tangga itu berantakan, selalu berantem, susah untuk harmonis. Ada aja masalahnya, ya. Istri kalau emosi minta cerai, suami nggak berkasih sayang, gampang marah, gampang emosi gitu ya, tidak berkasih sayang. Maka ini menunjukkan adanya pengaruh gangguan sihir yang merusak rumah tangga seperti itu. Oh, berarti memang beda ya sihir sama jin keturunan. Dua hal yang berbeda. Nah, Pak Ustadz menyinggung sihir Pak Ustadz. Apa sih penyebab sihir itu terjadi Pak Ustadz? Iya, sihir ini adalah sumbernya dari kedengkian manusia ya, manusia yang berhati setan sebetulnya, karena dia ingin sesuatu yang instan, yang cepat ya, untuk kemudian niat-niat tertentu seperti menyakitin orang ya, karena jenis-jenis sihir itu kan ada yang memang sihir untuk membunuh yang biasa disebut santet, itu gimana supaya orang korbannya itu meninggal. Ada juga sihir itu untuk merusak rumah tangga agar rumah tangga selalu berantakan gitu ya. Ada juga sihir yang dibuat supaya korbannya itu selalu sakit-sakitan. Jadi sihirnya disebut dengan sihir penyakit. Jadi orang yang terkena itu sakitnya akan bergantian. Nanti sebentar sakit jantung, masuk rumah sakit, sakit paru-paru, masuk rumah sakit, besok stroke lagi. Terus aja ada penyakitnya selama bertahun-tahun, dan kalau dibawa ke dokter, dokter nggak tahu sakitnya apa. Kalau dibawa ke rumah sakit juga tidak memberikan solusi apapun gitu ya. Tapi Pak Ustadz, aku mau nanya nih, kan kebanyakan pengaruh sihir itu kan buruk ya Pak Ustadz. Iya. Ada nggak sih pengaruh sihir yang baik gitu Pak Ustadz? Sihir itu tidak ada yang baik. Karena apa? Karena semuanya meminta kepada setan. Ya. Apapun yang mintanya kepada setan, maka akhirnya akan menjadi buruk. Walaupun di awal nampak baik. Contoh ada orang sakit, dia datang ke orang pintar supaya sakitnya sembuh, maka kemudian semua orang pintar diobati dengan cara sihir. Sihir itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Di awal dia akan memberikan kita kesembuhan, sehat kita. Tapi itu hanya berlangsung beberapa bulan. Setelah itu kita akan sakit dan sakitnya akan semakin parah. Gitu. Seperti itu. Nah, berarti kalau ternyata sihir itu bukan hanya berdampak bagi si yang melakukan sihir itu. Iya. Buruknya juga ternyata yang terkena sihirnya itu sendiri. Gitu, seperti itu. Iya, jadi justru sihir itu dampak yang paling besar adalah pada korbannya. Tapi orang yang melakukan sihir itu punya dampak-dampak tertentu, seperti misalkan hatinya menjadi mati, hatinya jadi tidak mengenal Allah, susah untuk mendapatkan hidayah. Dan kemudian orang yang suka bermain sihir itu
dia kehidupannya akan berantakan, susah. Ya, bisnisnya jadi tidak harmonis, bisnisnya tidak maju, keluarganya jadi berantakan, tidak harmonis, anak-anaknya juga jadi anak-anak yang nakal-nakal nanti ya. Kenapa? Karena dia suka bermain sihir, suka datang ke dukun, suka datang ke orang pintar. Makanya pemirsa yang ada di rumah, jangan sesekali Anda punya kebiasaan untuk menyelesaikan masalah dengan mendatangi orang pintar atau dukun, karena bukan penyelesaian yang Anda dapatkan justru akan lahir masalah-masalah baru. Ya, pada intinya mah jangan bermain sihir ya. Jangan bermain sihir. Jangan bermain sihir. Selain berdampak buat diri sendiri, merugikan juga buat orang lain. Betul banget. Seperti itu. Ya. Oke Ustadz, nah tadi cara kerja dari sihir itu sendiri seperti apa sampai bisa sampai ke korban? Ya. Ya. Jadi salah satu contoh ada sihir namanya sihir pendarahan. Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan, beliau seorang ahli ruqyah dari Mesir, itu menulis satu judul namanya jenis-jenis sihir atau macam-macam sihir. Salah satu jenis sihir adalah sihir pendarahan. Maka bagaimana cara kerjanya sihir ini? Maka kemudian orang pintar atau dukun itu membacakan mantra pada buhul-buhul ikatan yang tadi dia dipakai dari benda bekas pakai kita. Contohnya baju atau foto atau mungkin rambut kita atau kuku kita. Kemudian dia bacakan mantra-mantra perjanjian antara manusia dengan syaitan, ya dengan jin. Kemudian jin akan dikirim ke dalam tubuh korbannya. Misalkan kalau sihir pendarahan perempuan berarti. Masuk ke dalam tubuh wanita itu, kemudian masuk ke dalam rahim, dan kemudian di dalam rahim dia akan mengguncang-guncang rahim, sehingga kemudian orang yang terkena gangguan sihir pendarahan biasanya dia akan selalu nyeri di perutnya. Sakit di perutnya, seperti ada janin, seperti ada anak baby, tapi sebetulnya tidak ada, gitu ya. Tapi pergerakan itu seperti dia ada bayi, ada janin di dalam rahimnya. Maka kemudian dia menginjak-injak sehingga kemudian terjadi pendarahan. Gitu. Dan ini terjadi secara fisik nyata. Terjadi secara nyata ya. Aduh. Ngeri juga ya, apalagi kan aku perempuan gitu ya. Jangan sampai deh ya. Jangan hanya perempuan, kita aja. Iya, harus merinding. Kayaknya semuanya juga kita harus menghindari situasi yang seperti itu. Apa juga jadi tahu nih, sihir dan jin keturunan itu memang berbeda ya. Iya. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih lagi yang lebih menarik nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.